Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di video kali ini kita akan lanjutkan membahas mengenai aljabar bentuk rasional, yaitu tentang operasi hitung aljabar bentuk rasional. Sebelumnya kalian sudah mengenal bagaimana dan apa itu aljabar bentuk rasional dan bagaimana cara mencari KPK dari dua bentuk aljabar dan menyamakan penyebut dari bentuk rasional. Sekarang kita akan pelajari mengenai operasi hitungnya. Kita mulai dari penjumlahan dan pengurangan dari aljabar bentuk rasional. Nah, jadi penjumlahan atau pengurangan dua bentuk rasional yang memiliki penyebut sama dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Jadi mirip konsepnya dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan. Jadi misalkan bentuk rasionalnya A per P ditambah B per P, jadi sama dengan karena penyebutnya sudah sama-sama P, jadi tinggal ditambahkan A ditambah B saja, ditambahkan pembilangnya saja, dengan syarat P tidak sama dengan 0. Atau untuk pengurangan juga sama, jadi penyebutnya misalkan sudah sama-sama P, jadi hanya pembilangnya saja yang dikurangkan, A dikurangi B. Untuk pengurangan maksudnya ya, jadi untuk pengurangan juga sama. Jadi dengan syarat P tidak sama dengan 0. Untuk syarat kedua, penjumlahan atau pengurangan dua bentuk rasional yang penyebutnya tidak sama dapat dilakukan dengan mengubahnya menjadi bentuk rasional yang penyebutnya sama. Jadi, gimana cara mengubahnya agar penyebutnya sama? Dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut, cara menjumlahkan atau mengurangkan bentuk rasional yang penyebutnya berbeda. Perhatikan contoh. Misalkan diminta untuk menjumlahkan dua bentuk rasional ini ya. X dikurangi 4 per 5 ditambah 3 dikurangi 2X per 7. Jadi ini penyebutnya berbeda. Nah, ini masih gampang karena penyebutnya berbentuk bilangan asli atau bilangan bulat. Sehingga kita tinggal mencari KPK dari 5 dan 7. Yaitu KPK-nya 35. Nah, langkah berikutnya kita perhatikan. Agar bilangan 5 ini menjadi 35, dia harus dikalikan 7. Nah, sehingga untuk pembilangan juga akan dikalikan 7. Jadi prosesnya kalian tulis seperti ini. Dan berikutnya di bentuk rasional yang lagi 1, ini 7-nya dikalikan 5 ya. Jadi pembilangnya juga dikalikan 5. Nah, langkah berikutnya tinggal dikalikan. Gunakan konsep perkalian bentuk aljabarnya. Terus setiap pembilangnya. Jadi akan diperoleh seperti ini. Nah, langsung tergabungkan. Jadi 7 dikali X, 7X. 7 dikali negatif 4 yaitu negatif 28, 5 dikali 3 yaitu 15, 5 dikali negatif 2X yaitu negatif 10X. Nah, berikutnya operasikan pembilangnya atau sederhanakan yang suku-sukunya sejenis. Nah, sehingga akan diperoleh negatif 3X dikurangi 13 per 35. Jadi ini bentuk paling sederhana dari penjumlahan aljabar bentuk rasional ini. Nah, contoh berikutnya. Sekarang tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Yang A, kita bahas dari yang nomor A dulu. 3 per AB pangkat 2 ditambah 2 per 5A pangkat 2B. Nah, kita perhatikan untuk penyebutnya ini masih berbeda. Jadi kita harus samakan dulu. Untuk penyebut yang nomor A, jadi kita cari KPK-nya satu persatu dengan menjabarkan faktor-faktor primanya. Jadi AB kuadrat dijabarkan A dikalikan B kuadrat. 5A kuadrat B dijabarkan menjadi 5 dikali A kuadrat dikali B. Nah, faktor prima yang sama, pilih pangkatnya tertinggi. Diperhatikan, jadi faktor prima yang sama ada A dan A pangkat 2, kita pilih A pangkat 2. Berikutnya, faktor prima yang sama yaitu B pangkat 2 dan B, kita pilih yang B pangkat 2. Nah, untuk 5-nya juga ikut ya. Sehingga KPK-nya yaitu 5 dikalikan A pangkat 2 dikalikan B pangkat 2. Sehingga 5A pangkat 2, B pangkat 2, itu KPK-nya. Nah, setelah kita mendapatkan KPK-nya, kita hanya perlu menyamakan penyebutnya menjadi 5A pangkat 2, B pangkat 2. Sehingga akan menjadi seperti ini, AB pangkat 2 agar menjadi 5A pangkat 2, B pangkat 2, harus dikalikan 5A, pembilangnya juga dikalikan 5A. Nah, begitu pula untuk 5A kuadrat B, itu hanya perlu dikalikan B saja. Agar menjadi 5A kuadrat B kuadrat. Pembilangnya juga dikalikan B. Sehingga dioperasikan.
Jadi pembilangnya akan berubah menjadi 15A dan 2B. Berikutnya kita satukan menjadi 15A ditambah 2B per 5A kuadrat B kuadrat. Nah, untuk bagian pembilangnya ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga ini sudah bentuk paling sederhana dari penjumlahan bentuk rasional ini. Kita lanjutkan yang nomor B, caranya sama karena kita lihat yang nomor B penyebutnya berbeda. Kita cari dulu KPK-nya. Nah, sehingga kita peroleh KPK dari C dan 2C kuadrat, yaitu 2 dikalikan C kuadrat, yaitu 2C kuadrat. Setelah kita mendapatkan KPK-nya, kita ubah penyebutnya menjadi 2C kuadrat. Nah, pada bentuk rasional di sebelah kiri, ini sama-sama dikalikan 2C, agar C-nya menjadi 2C kuadrat. Untuk yang sebelah kanan tidak perlu, karena penyebutnya sudah berbentuk 2C kuadrat, jadi tidak perlu dikalikan lagi dengan yang lain, jadi bentuknya tetap. Sehingga yang berubah hanya yang sebelah kiri saja, yaitu akan menjadi 4C per 2C kuadrat. Nah, berikutnya kita gabungkan atau kita kurangkan, itu menjadi 4C dikurangi 3 per 2C kuadrat. Bentuk pembilangnya tidak bisa disederhanakan lagi karena berbeda suku, jadi sukunya tidak sejenis maksudnya. Nah, itu mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi kuncinya kalian harus bisa mencari KPK-nya untuk menyamakan penyebutnya jika penyebutnya tidak sama. Berikutnya kita akan bahas mengenai perkalian dan pembagian dari aljabar berbentuk rasional. Nah, jadi jika A per B dan C per D itu merupakan aljabar bentuk rasional, maka untuk perkaliannya mirip dengan perkalian di bilangan pecahan. Jadi pembilang dan pembilang dikalikan, begitu pula penyebut dengan penyebut dikalikan. Lalu untuk langkah berikutnya, jika ada yang bisa disederhanakan, sama-sama dibagi atau disederhanakan lagi. Nah, untuk pembagian juga mirip dengan pembagian di bilangan pecahan ya. Jadi A per B dibagi dengan C per D itu akan menjadi A per B dikalikan dengan D per C. Jadi dia akan menjadi perkalian dan bentuk rasional di setelah pembagian tersebut akan dibalik pembilangan penyebutnya. Nah, contoh soalnya, tentukan hasil perkalian dan pembagian berikut. Nah, nomor A ini untuk perkalian ya. Jadi untuk yang nomor A kita tinggal kalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. AB dikalikan 4CD per C kuadrat D dikalikan dengan 6A kuadrat B. Nah, tinggal dikalikan saja, yaitu akan diperoleh 4ABCD per 6A kuadrat BC kuadrat D. Langkah berikutnya kita sederhanakan ini. Jadi cara menyederhanakan, kalian perhatikan angka dengan angka, huruf dengan huruf. Itu koefisien dengan koefisiennya, variabel dengan variabelnya. Jadi 4 per 6 itu sama-sama kita bisa bagi 2. Jadi akan diperoleh 2 per 3. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya, kalian perhatikan A dengan A kuadrat. Jadi ini sama-sama dibagi A. A dan A kuadrat sama-sama dibagi A, sehingga A yang sebelah atas akan menjadi 1 atau hilang. Dan yang di bawah akan menjadi pangkat 1 atau hanya menjadi A saja. Berikutnya B dengan B dicoret. Nah, sama-sama B dicoret, hilang. D dengan D dicoret, hilang. C dengan C kuadrat dicoret. Yang bagian atasnya hilang, yang di bagian bawah tinggal tersisa C. Sehingga bentuk paling sederhananya itu 2 per 3 AC. Jadi wajib kalian lakukan bentuk paling sederhana dari setiap pengoperasian bentuk aljabar tersebut. Untuk nomor B, nah kita terapkan, kita ubah menjadi perkalian. Jadi pembilang dan penyebut dibalik untuk pembagian ini, untuk rasional yang sebelah kanan. Nah, sehingga langkah selanjutnya miripnya nomor A, kita kalikan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Lalu akan diperoleh seperti ini, dan langkah berikutnya kita sederhanakan. Kalian perhatikan, yang untuk koefisiennya yaitu 2, dan bagian penyebut tidak ada koefisien, atau koefisiennya 1 ya. Jadi sehingga ini tidak perlu disederhanakan lagi, tetap 2. Dan berikutnya untuk X kuadrat dan X, ini akan sama-sama dibagi X ya. Nah, sehingga X-nya hanya ini tersisa di bagian pembilang saja, karena ini bagian penyebut sudah menjadi 1 atau hilang. Y dengan Y dicoret, sudah hilang. Nah, berikutnya ini Z. Jadi ini Z ya. Ini ada kesalahan, ini Z. Ya, ini Z dengan Z kuadrat, ini tinggal dicoret.
Yang tersisa hanya Z yang bagian penyebut saja, sehingga bentuk paling sederhananya itu 2X per Z. Nah, oke. Selesai sudah mengenai pembahasan mengenai aljabar berbentuk rasional. Semoga kalian paham. Silakan kalian latihan soal, kalian cari di internet soal-soalnya atau di buku untuk menguji kemampuan kalian. Apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum? Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian lebih mengerti lagi, dan jika ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.